Sahabat terkasih, segala sesuatu ada masanya. Ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal. Ada waktu untuk menangis, ada waktu untuk tertawa. Dan ada waktu untuk mengasihi, ada juga waktu untuk membenci. Waktu itu tetap berjalan dan tidak bisa mundur kembali. Karena itu, pergunakanlah waktu yang Tuhan berikan kepada kita dengan bijaksana. Jangan sampai kita hidup dalam kebodohan, yaitu mengikuti hawa nafsu dunia dan hawa nafsu dosa. Dan pergunakanlah waktu untuk memuliakan nama Tuhan, melakukan berbagai kebaikan untuk menjadi saksi dan keselamatan bagi banyak orang. Halo sahabat yang baik, berjumpa lagi di program Terang Kasih. Nah, kita sudah saksikan video pembuka tadi ya. Betapa berharganya waktu hidup kita. Sangat ya. berharga. Dan segala sesuatu ada waktunya. Amin. Dan Tuhan mengingatkan kepada kita supaya kita menggunakan waktu kita dengan bijaksana. Amin. Dan hari ini tema kita adalah pergunakanlah waktu yang ada dengan bijaksana. Sahabat yang baik, mari kita berdoa supaya firman Tuhan ini menyadarkan kita dan mengingatkan kita bagaimana kita melalui hidup kita dengan bijaksana. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur Kau mengingatkan kami supaya kami menggunakan waktu kami dengan bijaksana. Biarlah firman-Mu hari ini mengajar kami, mendidik kami, mengingatkan kami untuk kami menggunakan waktu hidup kami dengan benar dalam pimpinan-Mu Tuhan. Buka hati kami, siap menerima firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita katakan apa kata Tuhan tentang diri kita. Bahwa saya spesial di mata Tuhan. Saya berharga di mata Tuhan. Saya sangat dikasihi Tuhan. Kehidupan saya dan masa depan saya bersama Tuhan adalah sungguh amat baik. Katakan amin. Amin. Nah, sahabat yang baik, mari kita baca firman Tuhan ini dari Efesus pasal 5 ayat 15 sampai dengan 16. Demikian firman Tuhan. Karena itu, perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang yang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Mari kita baca ayat selanjutnya. Efesus 5 ayat 17 sampai 18. Demikian firman Tuhan. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Ya, Tuhan mau kita bijaksana dan jangan menjadi bodoh. Amin. Ya. Melalui firman Tuhan ini, kita sebagai orang beriman diingatkan supaya dalam menghadapi situasi dunia yang penuh dengan ketidakpastian, penuh dengan goncangan-goncangan ini, kita menjalani kehidupan kita dengan hati-hati dan kita jangan hidup dengan cara yang bodoh seperti orang-orang yang tidak mempunyai pengertian dan yang tidak mengenal Allah. Tetapi kita harus hidup dengan cara yang bijaksana, yang terhormat, dan dengan hikmat yang benar. Sebab hari-hari ini kita sedang berada dan kita sedang hidup di waktu, di masa dan zaman yang jahat. Dalam bahasa Yunani, poneros, artinya kita sedang hidup di waktu, masa, dan zaman yang menyakitkan, yang melelahkan, yang buruk, yang penuh dengan hal-hal yang jahat dan ganas. Oh ya, benar banget ya. Kita lagi hidup di masa-masa yang menyakitkan ya. Yang bisa juga bikin orang kesel ya gitu ya. Nah, oleh karena itu supaya kita sebagai orang beriman dapat melalui dan menerobos bahkan menang di waktu dan masa di zaman yang jahat ini, yang menyakitkan, yang melelahkan, yang buruk, yang penuh dengan hal yang jahat dan ganas ini, maka kita harus mempergunakan waktu kita dengan benar dan bijaksana. Yaitu dengan apa? Redeeming the time. Artinya dengan menebus waktu hidup kita yang kita hidupi dan yang kita lalui dengan benar dan bijaksana. Amin. Di mana arti kata redeeming the time atau menebus waktu dalam bahasa Yunani adalah exagorazo. Artinya
kita harus menebus, membeli, dan menyelamatkan waktu yang kita jalani dan kita hidupi dari kerugian, yaitu dengan kita memanfaatkan, menggunakan, menjalani, dan mengisi waktu hidup kita semaksimal mungkin setiap hari di masa sekarang ini dengan yang bermanfaat. Amin, ini benar banget ya. Jadi jangan buang-buang waktunya sia-sia kira-kira gitu. Kira-kira begitu ya. Artinya kita mengisi waktu hidup kita di masa sekarang ini semaksimal mungkin dengan hal-hal yang bijaksana, yang berkualitas, yang bermanfaat, dan yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Jadi kita tidak buang-buang waktu untuk hal-hal yang sia-sia dan yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Supaya kehidupan kita selama di bumi ini dapat mencapai dan menggenapi tujuan dan rencana Tuhan. Sebab Yesus sudah menebus atau redeem kehidupan kita seluruhnya di atas kayu salib dengan berkata, sudah selesai. It is finished. Baik untuk masa lalu, masa sekarang, dan masa yang akan datang dengan sempurna. Artinya, Yesus sudah menyelesaikan, menyempurnakan, dan memulihkan segala masalah dalam kehidupan kita. Baik untuk masa lalu, masa sekarang, dan masa yang akan datang dengan sempurna dan tuntas. Wah, ini dahsyat banget ya. Sudah di-redeem, ditebus ya. Sampai masa yang akan datang ya. Jadi, di masa sekarang ini kita harus percaya dan pegang teguh prinsip kebenaran firman Tuhan ini, bahwa Yesus sudah ada di penghujung kemenangan kita. Amin. Yesus sudah membuka pintu-pintu kemenangan untuk kita. Dan Yesus sudah menyediakan jalan-jalan kemenangan untuk kita. Supaya apa? Supaya kita dapat sampai di penghujung kemenangan itu dan sampai kepada destiny kita dan juga sampai kepada tujuannya Tuhan. Amin. Oleh karena itu kita harus bersyukur betapa dahsyatnya kehidupan kita di dalam Yesus. Sebab Yesus sudah menebus atau redeem kehidupan kita. Baik untuk masa lalu, sekarang, dan yang akan datang dengan sempurna dan tuntas. Sehingga hari-hari ini kita tinggal fokus kepada Tuhan dan menebus waktu hidup kita ini dengan hal-hal yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Supaya kita dapat melalui kehidupan kita dengan kemenangan dan sampai kepada tujuannya Tuhan. Amin. Jadi kita fokus sama Tuhan ya. Fokus kepada Tuhan. Amin. Nah, sahabat yang baik, mari kita baca firman Tuhan ini. Dalam Mazmur 90 ayat yang ke-10, demikian firman Tuhan. Masa hidup kami 70 tahun, dan jika kami kuat 80 tahun. Dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan, sebab berlalunya buru-buru dan kami melayang lenyap. Firman Tuhan mengatakan bahwa rentang waktu hidup manusia di dunia ini sangat terbatas. Bisa 70 tahun, atau jika kuat dan diberi anugerah Tuhan bisa 80 tahun atau bisa lebih lama lagi. Lalu kebanggaannya adalah penderitaan dan kesukaran. Artinya tahun-tahun yang terbaik yang dilalui dirusak oleh air mata dan kerja keras. Sehingga pada akhirnya semua berlalu begitu cepat dan manusia menghilang begitu saja. Nah, sahabat yang baik, bayangkan waktu berlalu begitu cepat ya. Jadi hari ini melalui renungan ini kita dapat menyimpulkan bahwa tanpa melibatkan Tuhan dalam kehidupan kita, maka kita akan melalui waktu hidup kita dengan sia-sia. Oleh karena itu, pergunakanlah waktu yang ada dengan bijaksana, supaya kita menjadi berkat, menggenapi rencana Tuhan, dan sampai kepada destiny kita. Sahabat yang baik, jangan kemana-mana, pastikan tetap ada di Terang Kasih. Sahabat yang baik, saya akan bacakan renungan firman Tuhan untuk terang hari ini. Mari kita buka Alkitab kita akan baca sama-sama firman Tuhan dari Mazmur 90 ayat yang ke-12. Demikian firman Tuhan. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami, sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Dalam Mazmur ini kita diingatkan supaya kita meminta pertolongan Tuhan untuk kita dapat menghitung hari-hari yang kita jalani dan hidupi. Supaya Tuhan membantu kita untuk dapat menafsirkan dan mengoreksi hidup kita dengan benar. Sehingga Tuhan dapat menanamkan kebijaksanaan jauh ke dalam hati kita. Dan kita dapat menerima setiap koreksi yang dari Tuhan untuk kebaikan kita. Supaya
jalan-jalan hidup kita dan segala aspek kehidupan kita sesuai dengan kehendak Tuhan. Jadi, kehidupan kita selalu ada di tracknya Tuhan atau di jalannya Tuhan. Dan kita seperti terus diarahkan oleh Tuhan untuk memilih jalan-jalannya Tuhan. Supaya pada akhirnya kita dimampukan untuk sampai kepada destiny kita yang sudah ditetapkan oleh Tuhan. Sehingga hidup kita penuh kemenangan dan finishing well. Tuhan memberkati. Nah, sahabat yang baik, ini ada beberapa DM yang masuk. Salah satunya kita akan baca dari Melati Marbun. Kita akan baca ya. Selamat malam. Selamat malam juga Melati. Malam. Saya mau tanya, apakah sebenarnya ini baik atau tidak ya? Ketika suami punya jam kerja sangat sibuk. Sebenarnya habit ini sudah terjadi sebelum saya menikah. Bahkan kadang minggu atau saat closing bisa pulang sampai pagi. Ya, paling saya dan suami colong-colong waktu untuk bisa liburan. Dulu saya juga bekerja, tapi setelah nikah suami menyuruh saya berhenti. Karena kalau keduanya bekerja malah jadi nggak punya waktu. Tapi saya kok merasa kesepian juga sampai berpikir apa saya kerja lagi. Baiknya kira-kira gimana ya Pak dan Bu? Mohon masukannya, terima kasih. Melati, kalau saat ini menyaksikan program Terang Kasih ini ya, terima kasih buat DM-nya dan juga keterbukaannya ya tentang hal ini ya. Memang pernikahan sekarang nggak seperti zaman dulu ya. Pria bekerja, wanita harus di rumah gitu ya. Sekarang zamannya sudah berbeda seperti itu ya. Nah, Melati, saya tidak tahu apa yang menjadi alasan suaminya ya. Tapi kalau dalam situasi ini bisa nggak ya dibicarakan baik-baik? Karena sebetulnya Melati ini kan punya potensi yang luar biasa ya, begitu ya. Nah, apalagi suami ternyata juga sibuk kan, waktunya juga terbatas. Nah, kalau dibicarakan dengan baik-baik, jadi akhirnya nanti pasti akan ada jalan keluar untuk mengatur waktu. Karena waktu itu bukan soal ada atau tidaknya, tapi quality time. Itu yang paling penting. Kadang-kadang waktu yang singkat tapi nggak berkualitas juga nggak ada gunanya gitu. Dan yang kedua, jadi yang pertama quality time itu penting. Jadi bukan soal ada atau tidaknya gitu ya. Yang kedua adalah di dalam pernikahan itu justru membangun pasangannya gitu ya. Jadi saling membangun. Jadi dengan kita menikah, potensi dan talenta pasangan itu justru saling berkembang ya, bukan dibatasi seperti itu. Nah, oleh karena itu sebelum bicara dengan suami, Melati berdoa dulu. Tangkap hati suaminya, apa maksudnya ya, supaya jadi pembicaraan ini ada kesepakatan ya. Dan sahabat yang baik, kalau menghadapi situasi seperti ini, jalan keluarnya sederhana. Bicara dari hati ke hati ya, supaya maksud yang ditujukan itu bisa ditangkap dengan pasangannya ya. Kita berdoa buat Melati. Sebelum berdoa, kamu ada masukan sayang? Baik, kita berdoa ya. Tuhan, kami bawa pribadi Melati ini, jaga hatinya untuk berespon benar dalam situasi menghadapi suaminya yang sudah memutuskan untuk dia tetap di rumah. Saya berdoa biarlah hari ini ada shalom dalam hati Melati, dan Tuhan berikan hikmat pada Melati untuk bicara dengan bijaksana kepada suaminya, sehingga Melati bisa menjadi pribadi yang maksimal dan hidupnya bisa menjadi berkat. Saya berdoa semua yang menghalangi untuk mereka bisa terbuka, dijauhkan di dalam nama Yesus. Tuhan memimpin mereka untuk bisa menyelesaikan masalah mereka dengan baik, dengan hikmat yang daripada Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Dan ini ada lagi dari Triana Agustina. Pak Agus dan Bu Mala, bagaimana ya menghadapi anak sekarang? Anak saya sekarang kelas 1 SMA. Setiap pulang sekolah tidak langsung pulang ke rumah dengan alasan ada kerja kelompok. Tapi saya pernah tanya teman-temannya, ternyata tidak ada. Saya coba ngobrol, tapi dia sepertinya tidak mau terbuka. Akhirnya dari saya ngomong baik-baik sampai harus bentak anak saya, dia tetap tidak jujur. Jadi saya serba bingung. Kalau bapaknya tahu mungkin akan lebih marah. Saya masih nutupin ini dari suami saya. Baiknya seperti apa ya menghadapi anak saya ini? Minta tolong bantuannya ya Pak Agus dan Bu Mala. Oke, kita panggilnya
Bu Triana aja ya. Ya, Bu Triana ya. Triana ya. Kalau mungkin menyaksikan hari ini kalau ya. hari ini menyaksikan, Ya, terima kasih terima untuk kasih DM-nya DM-nya. ya. Kami mengerti kesulitan yang dihadapi ya, menghadapi anak remaja Ini itu. problemnya suka begini ya. Sepertinya tidak ketemu gitu ya. Komunikasinya juga nggak ketemu ya. Memang ketika anak kita remaja, itu kita tentunya harus berbeda bagaimana kita berkomunikasi dengan anak yang sudah remaja daripada anak yang waktu masih anak-anak ya. Ketika anak mulai remaja, dia mulai mempunyai apa tuh ya, jati dirinya gitu ya. Sepertinya dia punya, wah ini punya pendapat gitu ya. Aku punya pendapat nih gitu ya. Itu seperti ini loh. Kalau kita sebagai orang tua, kita juga perlu untuk menghargai diri pribadi anak kita ya, seperti dia tuh punya rumah gitu ya, rumah pribadi ada halamannya, ada pintunya, ada kamarnya, ruang tamu, ada ruang pribadi, Nah kita waktu anak kita masih kanak-kanak kan kita langsung aja misalnya masuk langsung ya ke dalam rumah pribadi. Kamu kan anak saya. Iya, kamu harusnya begini, harus begini. Tapi ketika dia remaja, dia tuh punya ruang pribadi gitu. Nah, kalau kita masuk kepada ruang pribadinya, kita perlu ketok pintu dulu ya, istilahnya begitu. Karena kami juga dulu menghadapi hal yang sama gitu waktu anak-anak remaja. Jadi perlu ketok pintunya, tanya dengan baik, dengan kasih gitu ya. Karena apa? Karena waktu hidup anak kita itu penting sekali. Ketika dia remaja, kita perlu sekali untuk bisa masuk ke dalam kehidupannya, di mana dalam kehidupan di masa remaja itu dia memperoleh rasa aman di dalam dirinya terhadap kita orang tuanya, rasa trust, percaya kepada kita sebagai orang tuanya, dan juga dia bisa curhat kepada kita. Coba diperhatikan, kok anak-anak remaja lebih seneng ya kalau ngobrol sama teman ketimbang dengan kita orang tuanya. Kenapa? Karena ketika anak remaja ini curhat, mungkin hal-hal yang mungkin kita nggak bisa terima sebagai orang tua gitu kan. Langsung kita bilang begini, oh nggak bisa begitu, kamu salah gitu ya. Tapi kalau dengan temannya dia bicara dia bebas bicara, temannya nggak menyalahkan gitu ya. Malah dengerin gitu ya. Nah inilah yang sangat dibutuhkan oleh anak remaja. Jadi biarlah sekarang Triana berperilaku seperti temennya gitu ya. Jadi nggak kaget-kaget gitu ya. Ketika kami mengetahui hal ini, kami merubah cara berhubungan dengan anak kita waktu remaja, berkomunikasinya ya. Jadi saat ini Triana, biarlah hari ini kita minta Tuhan, aku mau mempergunakan waktuku dengan bijaksana supaya anak-anakku juga bisa menikmati hubungan yang baik dengan orang tuanya gitu ya. Jadi bawa ke Tuhan, karena Tuhan yang dapat menyelesaikan segalanya dalam hidup kita. Minta Roh Kudus pimpin supaya Tuhan tolong bagaimana cara berkomunikasi dengan anak ini. Biarlah aku bisa masuk ke dalam kehidupan anak ini dan anak ini mendapatkan rasa aman di dalam diri orang tuanya. Amin ya, kita mau doa buat Triana ya. Kita doa ya. Bapa Surgawi, terima kasih untuk anakmu Triana yang begitu luar biasa, yang mau terbuka dan jujur di dalam apa yang dia sampaikan. Hari ini kami berdoa untuk Triana, bahkan juga untuk sahabat yang baik yang mengalami mungkin hal yang sama. Biarlah anugerah-Mu turun atas mereka semua, supaya kami mempergunakan waktu yang ada di dalam kehidupan kami, untuk kami juga bisa memberikan satu dampak yang positif bagi anak-anak kami, khususnya anak-anak kami yang masih remaja, yang beranjak dewasa, beranjak remaja. Biarlah hikmat, kebijaksanaan, kasih sayang, dan pengertian yang daripadamu memenuhi kami, supaya kami dapat memahami apa yang saat ini dialami oleh anak-anak kami. Hari ini kami berdoa supaya Engkau sendiri memimpin Triana dan sahabat yang baik yang lainnya untuk membawa anak-anak kami ini kepada satu tujuan yang benar dan dapat masuk ke dalam kehidupan anak-anak kami ini dengan bijaksana, sehingga mereka juga dapat menggenapi rencana Tuhan dalam hidup mereka. Terima kasih Bapa, terpujilah bagi nama Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.
saya sempet, Tuhan kenapa ini bisa terjadi? Kayaknya nggak adil gitu kan. Saya dulu sebelum mengenal Tuhan Yesus, saya orangnya minder. Saya suka sedih, saya mengasihani diri, saya tidak percaya diri, dan saya fokusnya pada diriku sendiri. Kondisi seperti itu, tapi tetap sukacita. Karena apa? Kita merasakan pemeliharaan Tuhan, ajaibnya Tuhan itu kita alami di sini. Itu karena apapun yang saya lakukan itu untuk Tuhan kok. Jadi saya tidak mengharapkan untuk nanti Tuhan, kalau saya melayani nanti Tuhan berkati. Tidak, sama sekali tidak ada pikiran seperti itu. Sahabat yang baik, jika saudara ingin memberikan kesaksian seperti tadi, silahkan DM ke Instagram @terangkasih_RTV. Agar melalui kesaksian saudara, Anda bisa menjadi berkat bagi orang lain. Tuhan memberkati. Sahabat yang baik, terima kasih buat respon dan DM-DM-nya kepada kami dalam program Terang Kasih ini. Sekali lagi terima kasih ya. Dan saat ini mari kita kembali diingatkan sesuai dengan renungan kita. Hal-hal apa yang perlu kita ingat supaya kita dapat menggunakan waktu yang ada dengan bijaksana. Yang pertama, kita harus mengerti bahwa hari-hari ini kita sedang berada dan kita sedang hidup di waktu, masa, dan zaman yang jahat. Dalam bahasa Yunani poneros, artinya kita sedang hidup di waktu, masa, dan zaman yang menyakitkan, yang melelahkan, yang buruk, yang penuh dengan hal-hal yang jahat dan ganas. Jadi kita harus selalu waspada supaya kita tidak dapat ditipu atau diperdaya oleh iblis. Nah, yang kedua, kita harus mempergunakan waktu kita dengan benar dan bijaksana, yaitu dengan redeeming the time, artinya dengan menebus waktu hidup kita dan mengisi waktu hidup kita di masa sekarang ini semaksimal mungkin dengan hal-hal yang bijaksana dan yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Jadi kita tidak membuang-buang waktu untuk hal-hal yang sia-sia, supaya kita dapat mencapai dan menggenapi tujuan dan rencana Tuhan. Yang ketiga, waktu hidup kita di dunia ini sangat singkat dan terbatas. Jadi kita harus selalu membuka hati kita dan meminta Tuhan supaya mengoreksi hidup kita dengan benar. Sehingga Tuhan dapat menanamkan kebijaksanaan jauh ke dalam hati kita. Dan kita dapat menerima setiap koreksi yang dari Tuhan untuk kebaikan kita. Supaya hidup kita penuh kemenangan dan finishing well. Nah, sahabat yang baik, apakah engkau sedang merasa lelah hari-hari ini dan seperti sia-sia dalam menjalani kehidupanmu? Mari datang kepada Tuhan dan serahkan semuanya kepada Tuhan. Amin. Sahabat yang baik, kalau engkau merasa hari-hari, waktu-waktu, dan tahun-tahun hidupmu yang terbaik sudah dirusak oleh air mata, penderitaan, dan kerja keras yang sia-sia, mari saat ini buka hatimu dan persilakan Roh Kudus untuk mengoreksi hidupmu dan menerima kebijaksanaan yang dari Tuhan jauh ke dalam hatimu. Supaya jalan-jalan hidupmu diluruskan untuk kembali di jalan-jalannya Tuhan. Amin. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah
sudah jadi berkat. Bapa, sungguh kami sangat bersyukur Kristus sudah menebus seluruh kehidupan kami, baik untuk masa lalu, sekarang, dan masa yang akan datang dengan sempurna dan tuntas. Sebab di atas kayu salib semua sudah selesai. It is finished. Kami percaya Yesus sudah membuka pintu-pintu kemenangan dan jalan-jalan kemenangan untuk kami. Saat ini kami bangkit untuk fokus kepada Tuhan dan menebus waktu hidup kami dengan hal-hal yang bijaksana, berkualitas, bermanfaat, dan yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Sehingga kami dapat melalui dan menang di masa sekarang ini, dan kami dapat sampai kepada tujuannya Tuhan. Dalam nama Yesus, amin. Terima kasih sahabat yang baik sudah setia menyaksikan program Terang Kasih. Sampai jumpa kembali di episode selanjutnya. Tuhan memberkati. Oh Tuhan, pakailah hidupku